Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel. Channelnya orang Kota Pontianak. Salam persaudaraan guys. Guys, jadi di video kali ini ya, dan saya mau bertanya nih kepada teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari libur ya guys ya. Mungkin teman-teman semuanya di hari libur ini, di hari Ahad ini, mungkin teman-teman semuanya banyak berlibur begitu guys ya, berkumpul bersama keluarga di rumah begitu guys ya. Semoga hari liburnya membahagiakan gitu guys ya. Jadi di video kali ini guys ya, ini saya tuh pun tertengok ya, terjumpa gitu guys ya, suatu tajuk yang sangat memang harus kita bahas sama-sama gitu guys, bahwa di sini kenapa sumber daya manusia Indonesia itu rendah. Itu pertanyaan besar guys ya. Wah, jadi pun saya penasaran seperti apa sebenarnya video ini, isinya seperti apa begitu guys ya. Kok kenapa nih istilahnya sumber daya manusia Indonesia itu kok rendah gitu guys. Untuk kita tengok sama-sama videonya. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Langsung kita tengok videonya. Guys, kalian pernah mikir nggak kenapa Indonesia sering disebut sebagai negara dengan SDM rendah? Padahal negara kita punya begitu banyak sumber daya alam yang begitu melimpah. Tapi kalau dipikir-pikir emang bener sih. Di saat negara lain sibuk mengembangkan teknologi baru, rakyat kita masih terjebak dengan pola pikir yang sangat jadul banget nih. Ada yang masih sibuk nonton hiburan topeng monyet kayak gini. Ada juga nih yang mencoba ngidupin genset hanya dengan memakai doa. Jadi gimana nih? Apakah negara kita benar-benar nggak bisa maju? Atau memang negara kita sudah dikutuk untuk tetap jadi negara miskin? Nah, kita akan bahas tuntas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru masuk, silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dan konten-konten menarik lainnya. Oke, kita intro dulu. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh kurang tengok video originalnya. Mari kita bahas dulu apa itu SDM. SDM ya. SDM atau sumber daya manusia adalah segala hal yang berkaitan dengan kualitas, kemampuan, dan keterampilan manusia yang berkontribusi dalam pembangunan suatu negara dan perusahaan. Dalam konteks negara, SDM berarti kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, serta produktivitas warga negaranya. Kalau SDM tinggi, itu berarti orang-orang di negara tersebut punya kemampuan yang mumpuni untuk berinovasi. Jadi, kenapa Indonesia disebut sebagai SDM rendah? Aduh. Nah, salah satu faktornya adalah kualitas pendidikan yang masih terbatas di berbagai daerah, terutama di daerah pedesaan nih. Meskipun angka melek huruf di Indonesia lumayan tinggi, masalahnya bukan cuma soal bisa baca tulis, tapi bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri. Banyak sekolah yang kurang fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, ini berdampak banget. Banyak generasi muda kita yang masih belum siap menghadapi tantangan baru di dunia kerja. Contoh simpelnya nih, di saat negara lain sibuk bikin inovasi baru, sibuk mengembangkan teknologi baru, bahkan di negara lain ada yang sibuk bikin sesuatu yang di luar nalar gitu loh. Contoh kayak Elon Musk nih, dia sudah bisa bikin roket, bahkan sudah banyak tersebar beritanya nih, kalau si Elon Musk ini mau menjelajahi luar angkasa. Nah, kalau negara kita gimana nih? Malah masih terjebak dengan budaya-budaya yang gitu-gitu aja. Kayak nggak mabuk, nggak gaul, tawuran masih dianggap hal yang keren, begal masih banyak di mana-mana. Bahkan bisa dibilang, rakyat kita masih terjebak di zaman yang masih kuno banget nih. Kita bisa lihat. Sebelum kita melihat guys ya dari negara-negara luar lainnya, yang mana negara-negara luar ini berlomba-lomba guys untuk apa? Untuk menciptakan teknologi-teknologi yang modern begitu guys ya. Ya, jangan kita jauh-jauh lah istilahnya tengok negara-negara yang maju-maju lainnya yang memang ya mungkin kita pikir itu terlalu jauh guys ya. Jadi kita tengok saja negara-negara jiran kita guys ya. Negara-negara jiran kita ya, salah satunya Malaysia begitu guys ya, Singapura begitu guys ya. Mungkin banyak sekali istilahnya sumber daya manusia di sana begitu guys ya, yang memang berkualitas sangat tinggi gitu guys ya. Tentu kita apa ya guys ya, mungkin setiap negara itu tentu ada saja gitu kan yang memang sumber daya manusianya rendah begitu guys ya. Tetapi kita tengok dulu nih seberapa persennya begitu ya, atau seberapa banyaknya orang-orang
yang mempunyai sumber daya manusia yang rendah begitu guys ya. Dan memang kalau kita tengok banyak di sosial media khususnya guys ya, kalau ya rata-rata orang Indonesia begitu guys, banyak sekali ya gimana ya, dia tuh cuman mencari viral saja begitu ya, viral, tetapi hal-hal yang apa guys ya, yang pertama tidak mendidik begitu guys ya, disuguhkan di situ ya, yang penting apa, viral gitu kan, yang penting banyak penontonnya begitu guys ya. Tetapi di situ tidak apa namanya, tidak menyuguhkan hal-hal positif gitu guys, hal-hal yang memang membuat sumber daya manusia kita ini makin naik gitu guys ya. Jadi kok saya tengok guys, kalau dari apa namanya, teknologi yang dilakukan oleh negara-negara jiran kita ya, salah satunya adalah Malaysia misalnya ya, itu sangat anak-anak mudanya saja guys ya, banyak berinovasi begitu guys, banyak menciptakan hal-hal baru, menciptakan hal-hal yang apalagi di zaman AI sekarang kan. Jadi semua negara itu berlomba-lomba untuk apa, menciptakan teknologi gitu guys ya. Tetapi ya itu, Indonesia hanya berputar sekitar ya, berjalan di tempat gitu guys ya. Sebenarnya kita menghargai guys ya daripada budaya kita ya kan. Apa yang dikatakan video ini, bahwa banyak rakyat Indonesia itu yang masih apa ya, masih berfokus istilahnya kepada hal-hal yang memang tidak terlalu penting gitu guys ya. Dan memang kita perlu namanya untuk kebudayaan ya, supaya kita itu mencintai budaya-budaya kita masing-masing gitu guys. Itu harus juga kita lestarikan. Tetapi jangan sampai istilahnya pemikiran anak-anak muda kita ya, generasi Indonesia ini makin turun, bukan makin naik sumber daya manusianya. Tetapi ini tidak jauh daripada pendidikan guys ya, kualitas pendidikan, yang mana kalau apabila kita kualitas pendidikan kita makin naik ya, tentu pendidik apa namanya, anak-anak Indonesia ini makin pintar, makin cerdas begitu guys ya. Dan tidak seputar apa, yang penting hal-hal yang negatif tadi ya, artinya tidak membangun, tidak mendidik begitu guys ya. Oke, kita lanjut ya, menarik untuk kita bahas sama-sama guys. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Komen saja di kolom komentar guys. Oke, kita lanjut ya. Dari sisi hiburan aja, disclaimer dulu ya, ini bukan mau menyudutkan suatu suku dan Ya, sebagainya, betul, jangan tapi ini adalah fakta yang kita temukan di berbagai macam platform media sosial. Ya, kita sebut saja di Jawa. Ya. Sekarang banyak kita lihat komentar-komentar yang menyebut Jawa itu hama. Oke. Ini gara-gara di daerah Jawa sampai saat ini masih mendewa-dewakan hiburan-hiburan jadul. Contoh nih, kayak sound horeg yang kata orang-orang sudah kayak perindapan gitu loh. Oke. Nah, ada juga nih hiburan yang lagi naik daun di Jawa saat ini. Gue sendiri nggak tahu nih apa nama asli dari hiburan ini. Oke, Tapi ya, banyak netizen kita kesurupan yang ya. menyebut hiburan ini sebagai topeng monyet modern gitu. Dan yang lebih parah lagi nih, ada juga yang berusaha menghidupkan sebuah genset hanya dengan menggunakan sebuah doa. Lah, otaknya di mana ya? Kalau kita bandingkan SDM Indonesia dengan negara-negara lain, kayak negara Jepang, Korea Selatan, ataupun di Singapura, ada Oke, beberapa Singapura. perbedaan Malaysia yang salah satunya, signifikan. guys. Negara-negara itu sudah lama banget fokus pada pengembangan SDM mereka. Wow. Mereka punya sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan fokus pada peningkatan keterampilan. Mereka sangat mengutamakan pendidikan teknis dan penguasaan teknologi. Oke. Sementara itu di Singapura, meski dibilang negara kecil, mereka punya tenaga kerja yang sangat terampil di bidang teknologi dan inovasi. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan juga sudah jauh melangkah dalam hal pengembangan industri dan riset. Wow. Mereka itu Oke, kita janganlah berbicara tentang negara-negara maju lainnya, guys. Ya, kita ambil negara-negara yang sejiran begitu, guys ya, yang serumpun begitu, guys ya. Salah satunya Singapura, ya, Malaysia yang terdekatnya istilahnya. Malaysia ini, guys, dan Singapura ini baru-baru ini apa ya, melakukan kerjasama guys ya, untuk sama-sama menjadi negara maju gitu guys ya. Mungkin koreksi kalau kiranya salah ya, boleh dikoreksi saja di kolom komentar begitu guys ya. Tetapi ya negara-negara jiran kita ini ya, salah satunya misalnya Malaysia yang sangat luar biasa guys dalam hal AI gitu kan, dalam hal memproduksi istilahnya AI ya, yang mana ya banyak sekali investor asing yang besar-besar istilahnya guys, berlomba-lomba untuk apa? Untuk berinvestasi dan membangun perusahaannya di Malaysia salah satunya guys ya. Wow, ya kan? Itu tentu perlu pertimbangan yang sangat matang guys ya. Kenapa istilahnya untuk
percaya kepada negara tersebut ya, salah satunya adalah Malaysia begitu guys ya, untuk menggelontorkan dana yang sangat besar untuk berinvestasi di negara tersebut ya. Ya lagi-lagi itu pasti sesuatu kepercayaan yang sangat luar biasa begitu guys ya, sehingga mempercayai Malaysia dan negara-negara lainnya, istilahnya salah satu misalnya Singapura ya, untuk apa? Untuk menanamkan modalnya di situ ya, dan percaya bahwa negara itu memang mempunyai ya tenaga-tenaga ahli begitu guys ya, ataupun sumber daya manusianya sangat tinggi sehingga bisa dipercaya untuk mengelola suatu perusahaan besar begitu guys ya. Tetapi itu ya, Indonesia hanya sekedar apa ya, berputar-berputar seperti itu saja guys ya. Dan ini harapan saya sebagai orang Indonesia, mungkin harapan juga nih buat teman-teman semuanya di Indonesia begitu guys ya. Inginlah suatu negara ini, negara tercinta kita ini, Indonesia ini, menjadi negara yang memang maju dan sumber daya manusianya itu berkualitas guys. Lagi-lagi adalah pengaruhnya adalah pendidikan, sistem pendidikan, dan pendidikan yang memang harus benar-benar diberikan apa ya guys ya, kualitas yang sangat tinggi sehingga bisa memunculkan ya, atau anak-anak didik yang memang melahirkan anak-anak didik yang berkualitas begitu guys ya. Dan bukan hanya ya sekedar viral ya, dan hal-hal apa menggunakan doa sebagai menghidupkan genset itu kan, kalau pola pikir kita ya tidak masuk di akal begitu guys ya. Tentu doa beda dengan hal-hal yang memang seperti menghidupkan mesin segala macam ya. Tapi itu membuat supaya viral saja begitu guys ya, sehingga membuat aduh ya gimana guys ya, konten-konten yang tidak berkualitas begitu guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman ya, boleh komen di kolom komentar guys. Kita lanjut ya. Punya sistem pendidikan yang memadukan teori dengan keterampilan yang sangat relevan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya agar Indonesia keluar dari lingkaran ini dan mengubah nasib SDM di Lagi-lagi Indonesia? pendidikan guys yang harus dikuatkan kualitasnya ya. Jadi, ini bisa dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. Betul. Misalkan dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, ikuti pelatihan dan pendidikan vokasi. Jadi jangan cuma fokus ke pendidikan akademis saja nih, betul. tapi juga penting untuk memberikan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Kemudian yang ketiga, manfaatkan teknologi yang ada. Gue yakin banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tapi setidaknya kita bisa mulai untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Contoh seperti AI atau Artificial Intelligence, yang dimana teknologi ini sudah berkembang pesat di mana-mana. Dan kalau kalian masih awam tentang teknologi ini, sekarang kalian bisa belajar AI dari mana aja. Bisa belajar otodidak dari rumah, atau bahkan kalian bisa belajar dari berbagai macam platform media sosial. Sekarang sudah banyak banget media-media yang berbagi pengetahuan tentang teknologi AI. Yang kalian harus tahu adalah teknologi itu diciptakan untuk dipelajari, bukan dihindari. Setuju. Jadi gimana guys? Apakah Indonesia bisa jadi negara maju dan meningkatkan SDM-nya atau tidak? Harus, guys, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau wah, nih ya. Aduh, gimana guys ya? Terbuka tentu pikiran kita setelah kita melihat sama-sama video tersebut guys. Ya, bukan artinya di video kali ini untuk membeda-bedakan lagi-lagi nih guys ya. Mungkin banyak komentar-komentar dari para netizen, khususnya netizen Indonesia guys ya. Kalau kita berbicara tentang negara lain ya, memberikan contoh istilahnya negara lain, kita harus tiru negara-negara yang maju lainnya begitu guys ya. Apalagi ini negara jiran kita ya, negara serumpun kita ya, salah satunya adalah Malaysia begitu guys ya. Kadang netizen itu banyak tidak terima guys ya, dan mengatakan apa ya, wah memburuk-burukkan negara nih segala macam guys ya. Tetapi tentu kita harus berpikiran positif di sini guys ya. Tentu kita itu ingin negara kita sebagai negara Indonesia, negara tercinta kita, tempat kita tinggal dari lahir guys ya, sampai mempunyai keluarga segala macam. Itu tentu kita ingin negara ini lebih baik lagi ke depannya guys ya. Itu tentu harapan semua ya warga Indonesia ya kan. Pertama tentu kita ingin mempunyai pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya, jujur pertama guys ya, dan pastinya tidak korupsi ya. Kenapa? Karena ini berdampak kepada Indonesia ke depannya ya, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, itu akan berdampak apabila ya pemimpin-pemimpin kita istilahnya melakukan hal-hal yang negatif guys. Salah satunya korupsi. Sehingga apa? Sehingga mungkin dana-dana yang harus sebenarnya harus kita harus diperuntukkan untuk
biaya pendidikan gitu guys ya, supaya pendidikan ini berkualitas, sehingga membuatkan dana itu ya terpotong akhirnya tidak menyeluruh istilahnya pembagiannya itu, sehingga sehingga kualitas pendidikan kita, infrastruktur dalam hal pendidikan kita makin menurun begitu guys ya, artinya tidak ada peningkatan, sehingga guys, sehingga kualitas pendidikan itu akan berpengaruh ya kan guys ya, dan sehingga sumber daya manusia Indonesia semakin menurun ya. Itu tentu yang kita tidak mau sebagai warga Indonesia guys ya, dan kita harus benar-benar nih istilahnya meniru ya kan, ataupun belajar guys ya dengan negara-negara maju lainnya. Jangan kita terlalu jauh juga nih ingin melihat negara-negara maju yang lainnya yang memang sudah pasti maju gitu guys ya, tapi kita harus lihat dulu nih negara-negara jiran kita ya kan, dekat-dekat kita, tetangga kita, salah satunya adalah Malaysia begitu guys ya. Begitu pesatnya sumber daya manusia yang genjot benar-benar ya guys, sehingga membuat negara Malaysia ini menjadi negara yang memang berpendapatan tinggi guys ya, yang bisa dikatakan negara maju begitu guys ya, terbaik ya. Semoga Indonesia lebih baik ke depan ya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya, ataupun ada masukan atau apa guys, boleh komen saja di kolom komentar. Itu dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.